Oke, selamat siang guys. Jumpa lagi kali ini kita podcast. Edisi kita kali ini adalah ngobrol milenial. Nah, di saat ini kita bersama dengan Bapak Ibu dari SMA Negeri 1 Kartosuro. Ini kita di salah satu sekolahnya favoritnya Kota Sukoharjo ini di Kartosuro. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Baik. Alhamdulillah. Oke. Di sini ini kita sudah ada dengan SMA Negeri 1 Surakarta, SMA Negeri Kartosuro. Ya. Ini SMA Negeri 1 Kartosuro ada Ibu Kepala Sekolah, jadi Ibu DRA Dwi Arilistiani MPD. Selamat siang. Selamat siang Ibu Ari. Ya. Sehat Ibu Jeng? Alhamdulillah. Sehat semuanya. Sehat-sehat. Iya. Terus ada juga di sini adalah sebelah kanan Ibu Kepala Sekolah ada Bapak Dr. Andes Hirman Tarya Priyana MPD. Selamat siang. Apa Pak? Iya, Jeng. Wakasek kurikulum. Oh, Wakasek kurikulum. Oke, Jeng. Wakasek kurikulum, Jeng. Terus sebelah kanannya Pak Irman ada Bapak Deres Joko Sugiarto MM. Apa kabar Joko? Baik, alhamdulillah sehat. Ini Wakasek kesiswaan. Oh, Wakasek kesempatan Jeng. Oke, keren. Wakaseknya ada semua guys. Iya. Belajar uya-uya. Terus habis itu di sebelah kiri Ibu Kepala Sekolah ada Bapak Dr. Andes Dwianto. Siap. Apa kabar Pak, sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat Ini semuanya. Wakasek Humas. Oh, Wakasek Mas. Oh, Wakasek Mas. Terus sebelah kirinya Pak Dwianto ada Ibu Sri Supatmi MPD. Ibu Supatmi. Bagian apa Ibu kalau bisa? Ini mapel bahasa Indonesia yang mengcover kegiatan Untuk lomba tema hastalaku. Sama Pak Aji ya. Iya. Ya, di sebelah kanan siapanya juga Bapak Amukti Pala Pak Aji, sarjana sosial ya. Sastra. Sastra. Iya. Sarjana sastra. Beliau ini adalah yang menjadi guru pendamping untuk literasi ya. Iya. Literasi juga. Jadi Bapak Ibu, kali ini tema kita dalam acara podcast ngomel ini cukup menarik karena SMA 1 Kartosuro ini adalah Kartasura. Iya. SMA 1 Kartasura. Ini adalah salah satu sekolah yang ditunjuk di sini adalah Solo Persimponi bekerjasama dengan cabang dinas Wilayah 7. Wilayah 7 dan juga cabang dinas pendidikan Jawa Tengah. Ini untuk menjadi salah satu untuk mengimplementasikan sekolah di Pangastuti. Nah ini sangat keren sekali teman-teman semuanya di sini. Jadi untuk mengimplementasikan sekolah di Pangastuti itu memang saat ini hanya 5 sekolah yang baru direkomendasikan dari cabang dinas 7 dan dinas pendidikan. Nanti insya Allah tahun depan juga bisa berkembang ke sekolah kalian semua yang belum kita datangi ya. Seperti itu. Oke, saya mau bertanya ini ke Ibu Ari selaku Kepala Sekolah SMA 1 Kartasura. Ibu Ari, kira-kira gimana nih SMA 1 Kartasura menjadi salah satu sekolah yang ditunjuk sebagai untuk mengimplementasikan sekolah di Pangastuti? Seperti itu Ibu. Iya, terima Iya. kasih atas waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita selalu bersyukur karena pada kesempatan siang hari ini kita bisa menyampaikan podcast tentang hastalaku di SMA Negeri Kartasura. Ya, sebelumnya saya selaku kepala SMA Negeri Kartasura mengucapkan terima kasih atas terpilihnya. Ya, kita tidak meminta tapi dipilih ya. Iya. Jadi sasaran sekolah model Adi Pangastuti. Betul sekali. Nah, ternyata di sini dengan adanya percontohan yang dari 10 sekolah di SMA Negeri Sukoharjo, salah satunya kan di SMA Negeri Kartasura. Maka pertama-tama kami atas nama sekolah mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada sekolah kami. Ternyata di sini baik pendidik maupun peserta didik dan semua warga sekolah sangat mendukung dengan adanya sekolah di Pangastuti yang mengimplementasikan hastalaku, ada gotong royong, gerak buyung rukun,
lembah mana, ewu pekewo, paneten, andap pasol, dan teko selira. Dan kami bersama Dewan Guru mencoba mengimplementasikan melalui 4 mata pelajaran yang sesuai dengan program SMA Kartasura melalui mata pelajaran pendidikan agama Islam, bahasa Indonesia, sejarah dan bahasa Jawa. Nah di sana Bapak Ibu Guru kami mohon untuk memberikan implementasi itu supaya anak-anak dengan adanya pembelajaran Adipangas seperti itu karakternya semakin meningkat, ya semakin kebersamaannya punya karakter yang lebih dibandingkan sebelumnya. Saya kira itu. Iya. Teman-teman mau menambah? Oh, jadi berarti memang ini ya Bu ya, Kartasura salah satu Kartasura ini menjadi salah satu pilihan. Ini merupakan sekolah yang mungkin terpilih gitu ya dari sekolah Adipangas gitu. Itu merupakan salah satu positif juga gitu ya, positif juga. Mungkin Bapak Ibu ada lagi yang mungkin menambahkan nih, kira-kira bagaimana nih salah satu Kartasura bisa terpilih menjadi Adipangas seperti itu. Ada kan? Mungkin saya, Mas. Ibu, dengan terpilihnya sebagai sekolah Adipangas Tuti, kami merasa bangga, senang rasanya. Mengapa begitu? Karena di era sekarang, era milenial sekarang itu kan para siswa itu menghadapi satu dilema ya. Sementara dengan teknik informatika yang begitu merebak seperti itu, kalau tidak pandai-pandai, tidak ada istilahnya benteng ya Mas ya, untuk dijadikan sebagai satu penguat karakter. Lah dan ini pas sekali. Dengan adanya hastalaku, yaitu dengan gotong royong, gerabyak semana, lalu guyub rukun, lembah mana juga ewo pekewo maupun pangestu, andap pasor dan tepo seliro. Lah ini loh, tepo seliro yang terakhir itu justru Mas, kadang-kadang anak-anak itu kan punya satu gini ya, dengan orang yang lebih tua itu rasanya dianggap seperti saudara. Ya, misalnya dengan orang yang sudah lebih tua kok, Anda itu bagaimana? Lo itu kan tidak pas. Nah, dengan adanya Tosiro, oh berarti tidak pas ya Bu kalau saya mater seperti ini. Nah, mereka itu akan lebih paham. Jadi ini nilai positifnya saya rasa banyak sekali Mas. Karena dengan adanya hastalaku ini penguat karakter para siswa kami ya, itu ya guyub rukunnya itu insya Allah juga akan bertambah. Bagaimana toh kalau misalnya menyelesaikan satu masalah itu, oh kalau ini dibicarakan bersama-sama dengan teman akan bisa membuahkan satu solusi yang bagus. Ya saya rasa antara lain itu. Keren. Jadi gini guys, ini adalah salah satu poin positif dengan hastalaku ini. Kalian udah tahu kan hastalaku pastinya ada kalau kita singkat itu ada namanya 3G lepat. Ada gotong royong, gerabyak semana, guyub rukun, lembah mana, ibu pakemu, pangerten, ada baso dan tepo seliro. Ya. Terima kasih, keren sekali. Terus ini Bu, untuk implementasi tadi sekolah di Adipangas Tuti ini kan otomatis saat ini kan di era pandemi ini ya, otomatis pelaksanaan adalah dengan cara PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Seperti itu. Itu dengan sistem yang bagaimana untuk SMA 1 Kartasura? Pak Irman bisa ini. Oh iya, terima kasih. Secara program di sekolah kita itu ada 3 poin program, terutama yang berkaitan dengan lomba-lomba. Itu ada bidang literasi, yang kedua slogan, dan yang ketiga media. Nah untuk pada era pandemi ini langkah kita yang pertama adalah sosialisasi pada Bapak Ibu guru, panitia dan perwakilan siswa itu secara luring, latihan tatap muka dengan menepati ketentuan protokol kesehatan kita sampaikan, kemudian secara keseluruhan kepada siswa itu secara daring, jadi kita lewat classroom ataupun melalui Zoom gitu. Nah program-program ini yang sangat menarik itu adalah yang berkaitan dengan lomba-lomba. Anak-anak itu di situ motivasi anak-anak tergugah ya untuk saling menampilkan hasil kreasinya itu di lomba-lomba itu. Yang intinya lomba itu ada bidang literasi, ada bidang
Jadi slogan dan video media. Nah ini di SMA kita yang paling seru itu justru di media ya, di media yang yang ada di apa namanya di video itu, pembuatan video. Iya, berarti tetap apakah selain PJJ apakah ada juga secara offline ya? Oh Ibu J, offline mungkin siswa ada ke sini tapi dengan tetap ada protokol kesehatan seperti itu. Hanya pada saat konsultasi saja. Oh, konsultasi aja. Oh, Terus dari Bapak siswaan mau nambah? Ya kata yang offline, J. ya yang offline itu ya katanya dengan kegiatan OSIS. Memang itu ketika akan membuat suatu laporan, contohnya ketika mau pemilihan pengurus OSIS periode 2021 itu cara penyaringannya itu melalui online. Oh, Ya online. penyiaran online. Ya, tapi kemudian dalam debatnya itu juga online. Tapi ketika pemilihan dan kemudian pengukuhan itu offline dengan tetap protokol kesehatan. Ya, jadi ada kegiatan offline juga guys di sini, tapi offline-nya tetap dengan menggunakan protokol kesehatan. Jadi seperti itu. Jadi sudah ada prosedur-prosedur yang diterapkan gitu ya. Oke Bapak Ibu, dalam PJJ ini otomatis tadi sudah secara offline, terus tadi saya pengen sedikit mengulik tentang yang secara daring tadi. Tadi ada menggunakan Google Classroom, terus ada Zoom, Google Meet ya. Bisa Office 365 dan mungkin selain itu apakah ada kendala-kendala yang timbul di sini? Kendala yang disampaikan dari Ibu Kepala Sekolah kaitannya dengan PJJ. Ini yang jelas yang pertama adalah terkait dengan masalah komunikasi. Komunikasi. Jadi HP itu kadang-kadang tidak semua anak itu siap. Ya. Kalau mereka punya kuota, terkendala sinyal. Yang sinyalnya bagus terkendala kuota. Ini satu hal. Tapi hal semacam ini sudah bisa kita atasi, antisipasi dengan cara mungkin Bapak Ibu guru lewat WA group. Sehingga itu salah satu cara untuk menangani, walaupun nanti dari program yang lain ada Zoom meeting dan sebagainya. Ini tetap kendalanya utama itu ada. Mungkin saya bisa menambahkan adanya apa namanya kekurangan ya atau apa kendala pada proses pembelajaran jarak jauh ini, terutama di bidang monitoring. Jadi monitoring pada kegiatan itu, karena di sekolah itu dituntut kan untuk adanya apa namanya hasil kerja siswa itu ada dimonitor oleh laporan harian siswa. Laporan siswa itu nanti akan diketahui oleh orang tua, kemudian dilaporkan kepada Bapak Ibu guru, mapel, dan akhirnya tiap bulan sekali ditandatangani oleh wali kelasnya. Nah ini suatu kegiatan yang apa namanya, walaupun secanggih-canggihnya daring itu akhirnya terjadi kerepotan di situ. Nah, kerepotan di situ. Jadi secara emosional juga kita tidak bisa mengamati. Iya. Karena di sisi EQ ya, jadi emosional itu tidak bisa dibohongi. Iya. Itu. Nah, secara kegiatan kita monitornya dari situ. Bapak Ibu guru juga kegiatannya kita monitor dari Google Classroom-nya itu. Di situ ada penyampaian tugas yang terjadwal dan sebagainya, itu sudah masuk semua. Di situ nanti kita tinggal melihat saja. Nah, ini yang menjadi kendala ya seperti itu. Saya pengen tanya kepada Mas Aji ini sebagai yang sering di medsos ini Instagram. Mungkin bisa disebutkan, tadi kan teman-teman dari sini bisa melihat ini terlalu banyak bagaimana, mungkin bisa Instagramnya SMA 1 Kartasura itu apa, terus mungkin yang sering sudah diupload itu apa, konten-kontennya, mungkin seperti itu Mas Aji. Terima kasih sebelumnya Mas. Iya. Kalau dari saya itu secara online ya di SMA Kartasura itu anak-anak itu lebih bermain ke media sosial nih. Artinya seperti Instagram. Kalau Facebook udah mulai ditinggalkan ya. Instagram, terus Twitter, tweet, dan juga ada
mungkin ada blog ya, terus ada channel YouTube juga mungkin ada beberapa yang punya. Terus kalau dari video belajaran tadi, video Pangastuti itu kebanyakan siswa juga diupload di Instagram. Nah, di SMA ini juga ada official Instagramnya juga gitu. Apa tadi Semantra itu berkaitan dengan segala program yang dikerjakan di SMA Kartasura. Terutama kalau dalam hal Adi Pangastuti ya tentang video tadi, tentang video yang dinamakan dengan 3G tadi ya, 3G lepat. Juga terus kemudian di SMA ini juga masing-masing kelas itu tiap angkatan itu juga punya grup sendiri, grup di Instagram itu Mas. Itu untuk profil setiap siswa itu ada. Profilnya apa, hobi mereka apa, dicurahkan di situ. Terus kesan-kesan mereka tentang teman-temannya seperti apa itu dituliskan misalnya dalam satu caption foto, itu di bawahnya ada profil, nama, tempat tanggal lahir, hobinya mereka apa, terus kegiatan di sekolah yang disenangi seperti apa, bahkan gurunya juga disebutkan, guru siapa yang disenangi juga ada seperti itu. Bukan Semantra ada, Rohis ada, ada semuanya, ekstrakurikuler juga ada, sama PMR, OSIS, Pramuka, semuanya juga ada. Terus profil sekolah. Keren. Media sosial yang paling banyak digunakan itu ya Instagram itu Mas, yang paling paling relate sama milenial sekarang itu ya. Tuh. Baru booming soalnya booming. Iya. Jadi ada di sini kalau nanti bisa ini yang lihat Instagram bisa di Semantra itu ya. Official Semantra seperti itu. Ya, oke, keren sekali nih Bapak Ibu semua. Oke Bu, Bapak Ibu, podcast kita cukup menarik sekali. Mungkin karena biasanya podcast itu tidak terlalu panjang-panjang. Cukup simpel aja, nanti biar ada episode kedua. Oke Bu, mungkin sebagai salah satu nanti diskusi penutup, saya ingin nih Bapak Ibu semuanya memberikan kepada siswa-siswi yang mungkin SMA 1 Kartasura dan juga sekolah yang bersekolah di Indonesia gitu ya. Nanti mungkin kalau didengarkan seluruh Indonesia di podcast kita ini, mungkin di PJJ ini pesan-pesannya apa saja Bu? Jadi mungkin bisa dimulai dari Ibu Kepala Sekolah dulu nih. Oke Bu. Terima kasih dengan adanya sekolah Pangastuti di SMA Kartasura. Harapannya secara khusus terutama bagi peserta didik akan meningkatkan profesionalisme tentang karakter, semakin kebersamaannya, semakin punya etika, semakin lembar mana, guyup rukun dan lain sebagainya, sehingga di dalam menempuh kegiatan kesana setelah lepas dari SMA nanti mempunyai pribadi yang matang. Dan juga kepada generasi secara umum yang ada di seluruh Indonesia pada umumnya, dan juga bagi pendidik juga guru juga lebih memberikan penguatan kepada peserta didiknya agar anak-anak itu lebih meningkat tadi melalui 3G dan lepat. 3G lepat. Jadi di sini di dalam pelaksanaan implementasi sekolah model Adi Pangastuti ini paling tidak kita semakin meningkatkan kebersamaan. Terutama dengan adanya pelaksanaan tadi itu kita selalu ada koordinasi. Kita koordinasi dengan wakil kepala sekolah, dapat ini, tidak lupa kami selalu dengan wadah kesiswaan tupoksinya ini. Terus karena ini kok lebih pasnya kok guru bahasa Indonesia yang mengangkat semuanya menimbali guru bahasa Indonesia untuk melaksanakan ini, dan melalui Bapak Ibu guru bahasa Indonesia ternyata semuanya bisa berjalan dengan lancar. Semoga SMA Negeri 1 Kartasura tetap menjadi favorit, tetap menjadi pilihan semakin mantap karena setelah adanya sekolah model Adi Pangastuti. Semangat Jaya. Maju bersama. Keren sekali. Oke, selanjutnya Pak Bapak dari kesesaan. Kesesaan monggo Pak. Gini, dalam era perjalanan program sekolah di Pangastuti ini setelah nyamati khususnya di medsos nih, khususnya juga di pembelajaran PJJ itu ternyata
rasa pekeruh teko slirone anak sudah mulai meningkat. Jadi yang tadinya itu hanya selamat pagi Pak, bisa ketemu di mana Pak? Nah, ini satu. Oh betul. Salam dulu, yang sopan. Masa dengan itu kepala juga posisiku di mana? Itu kan ya. Ada juga seperti itu pasti ramai di. Dari itu kepala ya, kali nggak salam dulu. Saya mau matur kan gitu. Nanti udah dijawab. Ada apa tangan begitu? Kunci apa ya? Iya. Termasuk kalau anak-anak yang lain misalnya OSIS, MPK, Pramuka, Konsul juga saya sudah demikian. Ini yang benar begini. Oh iya Pak, maaf gitu dah. Inilah ada peningkatan ya. Ada peningkatan dengan Adi Pangastuti ini sehingga ada rasa kewuhnya, teposironya ya. Dengan nilai bapak berbeda tapi inilah apa namanya teposironya ini sing nom dihormati sing sepuh. Ya anak gua hormat pimpinan gitu kan. Ya pimpinan saya naik dewi ya. ini yang terus saja. Jadi inilah menggali ulang budaya Astalaku itu di era globalisasi. Milenial. Jadi sementara seperti itu dulu. Jadi ya mudah-mudahan nanti setelah berakhirnya atau mungkin setelah anak-anak nanti bisa ketemu dengan apa tatap online-nya apa namanya? yang luringnya nanti yang mereka harapkan segera bisa direalisasikan. Ada peningkatan gitu. Saya kira sementara itu dulu. Terima kasih Bapak. Selanjutnya Buko dari Pak Joko terus Pak Irfan. Terkait tadi sasarannya ya untuk pesan-pesannya. Ya itu tadi menggali ulang, seakan-akan menggali ulang dari nilai Astalaku itu ya sudah mulai tergerus oleh globalisasi ini sehingga karakter anak itu tergeser ini kita gali ulang lagi untuk menuju ke arah sana. Jadi itu dan dari pembelajaran itu juga tadi Bu Patmi tadi juga sudah menjelaskan bahwa untuk memahami sesuatu tadi di PJJ mengalami kesulitan. Nah, kalau di luring harusnya mestinya kita sudah bisa dengan sekian banyak siswa sudah langsung bisa tercapai begitu. Nah, oleh karena itu pesan-pesan saya pada era PJJ ini ya walaupun secanggih-canggihnya metode pembelajaran jarak jauh, tapi kita tidak bisa secara emosional dan tadi monitoring tadi itu kita juga tidak maksimal gitu. Jadi interaksi antara guru dan siswa, guru dan sekolahan, nah ini yang perlu kita tingkatkan adalah bentuk kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah itu meningkat menuju ke sana, terutama terkait dengan Astalaku ini pada karakternya itu. Komunikasi dalam bentuk karakternya itu. Terima kasih Pak, keren sekali. Oke, selanjutnya ke Bapak Dwianto. Monggo Pak. Terima kasih untuk yang terkait dengan masuknya sekolah di Pangastuti SMA Negeri 1 Kartasura. Ini selain nanti sasaran untuk generasi penerus, generasi kita yang akan datang, itu adalah tidak hanya ilmu teknologinya, tidak hanya agamanya, tapi juga masuknya 3G lepat. Ini sangat diharapkan. Sehingga sekarang ini terus terang saja Mas, saya generasi tua, ibu-ibu ini juga, itu kata-kata kadang-kadang menyinggung perasaan saya, tapi dia tidak merasa dia salah. Contoh misalnya bilang dengan gurunya itu kadang-kadang Anda. Padahal kalau kita saya orang tua, saya gagrak lawas gitu nih. Ini kan antara bahasa penjenengan sampean, kono, dan itu kan bermakna sekali Mas. Iya, betul sekali. Ini Bu Patmi ini dulu murid saya. Iya. Sekarang juga jadi teman saya. Tapi saya nggak pernah mengatakan dengan dia seenaknya enggak. Saya tetap bilang nggak pernah, saya halo nggak pernah. Mesti Bu Patmi, Mbak Patmi, tolong penjenengan saya nggak pernah bilang sampean enggak.
Itu karena apa? Karena yang pendidikan dari Hastalaku 3G Lepat ini di era milenial itu seolah itu ditinggalkan. Maka sangat apa ya? Sangat kami ucapkan terima kasih. Hastalaku bisa masuk pada jenjang-jenjang di SMA, bahkan di SMA Negeri 1 Kartasura. Ini sangat terima kasih sekali, Mas. Mudah-mudahan nanti Hastalaku bisa dikembangkan untuk SMA yang lain. Ya. Terima kasih. Ada sudah Pak Priyanto. Ini sekali ya. Jadi 3G Lepat atau milenial Hastalaku bisa terimplementasikan gitu. Oke, untuk selanjutnya mungkin dari Ibu Sri Syipani. Iya. Seperti yang saya utarakan di depannya ya, Mas. Untuk yang nilai-nilai Hastalaku itu, bagaimana sekolah berusaha untuk mengimplementasikan nilai-nilai tersebut itu di dalam kehidupan para siswa. Antara lain untuk yang bahasa Indonesia misalnya, saya langsung terapkan pada ya mata pelajaran saya ya Mas ya. Pelajaran bahasa Indonesia misalnya, anak-anak saat ini materinya adalah satu teks yaitu anekdot. Anekdot itu cerita yang lucu, tapi di sana mengandung kritikan. Nah, disinilah sebenarnya saya ingin menguji kepiawaian peserta didik saya untuk mengimplementasikan yaitu nilai Hastalaku tersebut. Karena kalau dia itu ini ya, misalnya untuk yang lembah mana ya, lembah mana itu dicuatkan dahulu misalnya, wah lembah mana itu harusnya kita harus bisa saling menghargai ya sesama teman dengan orang tua itu bagaimana. Kalau mereka itu bisa mengimplementasikan dalam satu teks anekdot itu akan bagus sekali ya. Jadi akan menjadi sebuah materi pembelajaran yang menarik dan nilai Hastalakunya juga sudah masuk di sana. Ya. Terus yang itu yang tentang lomba pembuatan esai Hastalaku yang bertema gotong royong. Setelah lomba ini terrealisasi, Mas, teks saya bagi pada semua guru bahasa Indonesia. Tolong Bapak Ibu, mari kita edit bareng-bareng. Ya, kita edit bareng-bareng karena apa? Ada di dalam program sekolah yang Adi Pangasuti ini yaitu pembuatan hasil karya siswa. Sekaligus itu saya rengko ya untuk dijadikan sebagai hasil karya siswa, dijadikan menjadi satu buku antologi esai begitu. Ya. Dan itu sudah jadi bagian Pak Aji untuk ya mempublikasikannya untuk desainnya begitu. Iya. Ya, makatan. Terima kasih Bu. Kalau Pak Haji sendiri, monggo Pak Haji. Ya, terima kasih sebelumnya Mas. Kalau dari saya pesan-kesannya tentang Adi Pangasuti ini ya, Hastalaku ini mungkin relate sekali atau sesuai sekali dengan masa sekarang, di mana akhlak, adab, budi pekerti anak itu sudah tidak di dunia nyata lagi, tetapi di online, di dunia maya, di mana kita berkomunikasi, kita berpendapat di dunia maya itu juga harus ada tata keramanya, ada adabnya, ada sopan santunnya. Kan sekarang banyak anak ya mungkin Bu siswa atau apa itu mungkin WA ke bapak ibu guru mungkin kurang pas bahasanya. Yeah. Itu mungkin dengan Hastalaku ini juga bisa meningkatkan karakter mereka. Ketika di Instagram, main Instagram itu ada postingan tertentu, mereka berkomentar. Nah itu mungkin komentarnya harus tidak asal ya. Nah itu harus sesuai dengan apa ya, dipikir dulu sebelum berbicara, sebelum menulis di media sosial. Itu sangat sesuai sekali. Hastalaku ini diterapkan di mana kita yang dari dunia nyata itu sekarang dipaksa ke dunia digital. Apalagi dengan adanya corona ini kan semuanya berubah secara drastis. Ya, tanpa ada apa ya, tanpa ada rencana dan sebagainya, langsung dikonversi ke digital semua. Makanya relate sekali Hastalaku itu diimplementasikan terutama di dalam media online. Karena sekarang adab, tata tertib, tata krama, sopan santun itu bukan hanya kita berada di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya. Sehingga prinsip 3G Lepat tadi sesuai sekali dengan peningkatan karakter siswa itu kalau saya di dunia maya itu luar biasa. Mungkin bisa meningkatkan mereka untuk bisa lebih bijak, bisa lebih dewasa di dalam dunia maya di internet seperti itu. Kan pernah ada istilah Pak Mas, jari-jarimu adalah hari. Dulu istri sampai itu apa menulis tentang Pak Presiden terus ditahan. Terus dari Kalimantan itu ada
jari-jarimu adalah Enggak. Iya. ada lumpur di bumi apa yang harus berkarakter Iya. Ya mungkin Iya, menambahkan oke. kalau hastalagu diterapkan di dunia maya itu nanti mungkin hoax itu mungkin tidak ada gitu. Itu salah satu implementasinya aja. Iya. Oke. Atau Iya, oke. mungkin Mas, bagi siswa yang akan membuat konten itu sudah berpikir 10 kali. Iya. Iya. Aduh, loh kalau kayak gini ya berarti saya sudah tidak ada ibu-ibu lagi. Nah, misalnya begitu loh. Berarti Iya, kan iya. langsung bisa diimplementasikan ya untuk pendidikan ya PJJ saat ini. Ya, betul sekali. Ya, diskusi yang sangat menarik sekali dan saya juga tidak ingin berhenti sebenarnya. Tapi memang ini podcast yang tidak terlalu lama ya. Kita jangan lupa nanti akan kita sambung ke mungkin di episode berikutnya nih, acara podcast Momel kita ini, ngobrol milenial kita ini. Jadi sedikit saya simpulkan teman-teman semua yang melihat podcast kita edisi Momel, ya bahwasanya sekolah di Pangastuti yang mengusung hastalagu atau 3G4 tadi, berguyub rukun, gotong royong, rabiak semana, lebah mana, ibu pakewu, pangerten, ada ansor dan tepos liro, yang terimplementasikan dengan 3 cara tadi, ada dengan literasi, dengan slogan dan juga dengan media gitu ya. Jadi ternyata alhamdulillah sangat berdampak signifikan sekali terhadap adik-adik dari SMA, baik secara offline maupun secara online. Secara offline mungkin dengan bagaimana tata cara tadi berhadapan dengan orang yang lebih tua seperti itu. Kalau dengan online mungkin dengan cara-cara yang bermedsos yang lebih bijak gitu ya. Nah, itu adalah salah satu yang harus kita kembangkan semua. Jadi sekali lagi matur suwun Bapak Ibu dari SMA Negeri 1 Kartosuro yang telah memberikan waktu kepada kita untuk mengadakan podcast edisi Momel ini. Sekian Bapak Ibu, matur suwun. Sampai jumpa lagi teman-teman di minggu berikutnya ya. SMA Unggul. Semandra maju bersama Hebat semua. Keren sekali. Ya, sampai jumpa warahmatullahi wabarakatuh.